Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winesti Rahmawati yang pada video kali ini akan menjelaskan tentang penjelasan soal computational thinking. Nana memiliki rapat penting kurang dari 3 jam mulai dari saat ini. Namun Nana memiliki kendala untuk mencapai tujuan. Saat ini hanya ada 3 kendaraan yang tersedia untuk Nana naiki, yaitu pesawat, helikopter, dan kereta. Pesawat akan memakan waktu 3 jam untuk sampai ke tempat tujuan, sedangkan helikopter akan memakan waktu 1 jam, dan kereta akan memakan waktu 2 jam. Kendaraan manakah yang dapat mengantarkan Nana ke tempat tujuan tepat waktu? A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 3 dan 1, D. 1, 2 dan 3. Pembahasan soal nomor 1. Nana memiliki rapat penting kurang dari 3 jam mulai dari saat ini. Namun Nana memiliki kendala untuk mencapai tujuan. Saat ini hanya ada 3 kendaraan yang tersedia untuk Nana naiki, yaitu pesawat memakan waktu 3 jam, helikopter memakan waktu 1 jam, dan kereta memakan waktu 2 jam. Kendaraan manakah yang dapat mengantarkan Nana ke tempat tujuan tepat waktu? Nana membutuhkan kendaraan yang kurang dari sama dengan 3 jam. Helikopter benar, pesawat benar, dan kereta benar. Semua kendaraan dapat mengantarkan Nana tepat waktu. Jawaban A 1 dan 3, B 2 dan 3, dan C 3 dan 1 merupakan jawaban yang salah karena kurang lengkap. Jadi jawaban yang benar adalah D 1, 2, dan 3. Penjelasan informatika pada soal ini adalah requirement atau kebutuhan. Requirement yang dipenuhi dapat dianggap sebagai aturan untuk diikuti dan penalaran logis tentang input atau baris untuk menentukan baris mana yang memenuhi aturan. Ada sebuah denah jalan di sebuah daerah antah berantah. Jalan tersebut hanya bisa dilalui sesuai warna yang terdapat di dalam denah. Di dalam denah, setiap warna memiliki jalur masing-masing dan ada yang bertabrakan. Tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan yang memutuskan jalan di tengah-tengah denah. Jalan berwarna apakah yang bisa dilalui untuk keluar dari daerah antah berantah ini? A. Warna merah, B. Warna biru, C. Warna hijau, dan D. Warna abu. Pembahasan soal nomor 2. Di daerah antah berantah, jalan hanya dapat dilalui sesuai warna yang terdapat di dalam denah. Tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan yang memutuskan jalan. Jalan berwarna apakah yang bisa dilalui untuk keluar dari daerah antah berantah ini? Jalan berwarna merah dan biru terputus oleh kecelakaan, sedangkan jalan berwarna hijau dan abu tidak terputus. Namun, jalan berwarna abu tidak mengarah ke jalan keluar. Jawaban A warna merah dan B warna biru salah karena sama-sama terputus oleh kecelakaan. Dan jawaban D warna abu juga salah karena tidak mengarah ke arah keluar. Jawaban yang benar adalah C warna hijau. Penjelasan informatika pada soal ini adalah memecahkan dan menganalisis suatu persoalan serta merancang suatu sistem pada ranah tertentu membutuhkan observasi yang akurat. Berpikir analitis diperlukan untuk memisahkan detail-detail penting dari hal-hal yang kurang penting. Sekolah seni di negara antah berantah mempelajari warna pada hari ini. Ada beberapa warna yang bisa dihasilkan dengan pencampuran warna lainnya seperti berikut. Seorang siswa ingin menghasilkan warna ungu. Warna apa sajakah yang siswa ini perlukan untuk menghasilkan warna ungu? A. Merah dan biru, B. Kuning dan biru, C. Merah dan kuning, D. Biru, putih, dan hitam. Pembahasan soal nomor 3.
Di sekolah antah berantah, siswa mempelajari warna pada hari ini. Seorang siswa ingin menghasilkan warna ungu. Warna apa sajakah yang siswa ini perlukan untuk menghasilkan warna ungu? Pada gambar ini, ungu berada di tengah-tengah warna merah dan juga warna biru, sehingga jawabannya adalah A, biru, merah, dan putih. Jawaban B, kuning dan biru salah karena menghasilkan warna hijau. Jawaban C, merah dan kuning juga salah karena menghasilkan warna oranye. Dan jawaban D, biru, putih, dan hitam juga salah karena menghasilkan warna biru tua. Jawaban yang benar adalah A, merah dan biru. Penjelasan informatika pada soal ini adalah data dapat mengambil banyak bentuk, misalnya gambar, teks, atau angka. Pada setiap langkah, setiap gambar memiliki atribut dan beberapa di antaranya akan diubah pada gambar berikutnya untuk membantu dalam memecahkan masalah. Ditemukan sebuah papan permainan yang memiliki aturan maju seperti ular tangga. Permainan ini akan menjadi sebuah permainan pengumpul warna dengan aturan bermain sebagai berikut. A. Langkah pertama di posisi 1. B. Langkah kedua pemain meloncati 2 kotak. C. Langkah ketiga pemain meloncati 3 kotak. D. Langkah keempat pemain meloncati 4 kotak dan seterusnya. Namun papan permainan masih belum selesai diwarnai, yaitu papan yang masih berwarna putih. Di manakah pemain tidak mendapatkan warna untuk pertama kalinya? A1, B2, C5, dan D10. Pembahasan soal nomor 4. Ditemukan sebuah papan permainan pengumpul warna dengan aturan langkah pertama di posisi ke-1, langkah kedua meloncati 2 kotak, langkah ketiga meloncati 3 kotak, dan seterusnya. Namun papan belum selesai diwarnai. Di manakah pemain tidak mendapat warna untuk pertama kalinya? Langkah pertama, pemain mendapat warna coklat. Langkah kedua, coklat. Langkah ketiga juga coklat. Langkah keempat, berwarna pink. Langkah kelima, pemain tidak mendapat warna. Jawaban A1 dan B2 salah karena pemain dapat mendapatkan warna. Sedangkan jawaban D10 walaupun pemain tidak mendapatkan warna tapi bukan untuk pertama kalinya. Jawaban yang benar adalah C5. Penjelasan informatika pada soal ini adalah debugging, di mana sebuah deretan instruksi atau rumus yang rinci untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau memenuhi suatu tugas dengan membaca instruksi demi instruksi dan menjalankannya, serta mengamati apa yang terjadi. Sebuah sekolah mewajibkan muridnya untuk melakukan penyerahan tugas menggambar 4 hari sekali dimulai dari tanggal 1, 5, 9, dan seterusnya. Tanggal berapakah mereka harus mengumpulkan tugas terakhirnya di bulan Juli? A30, B29, C28, dan D27. Pembahasan soal nomor 5. Sebuah sekolah mewajibkan muridnya untuk melakukan penyerahan tugas menggambar 4 hari sekali dimulai dari tanggal 1, 5, 9, dan seterusnya. Tanggal berapakah mereka harus mengumpulkan tugas terakhirnya di bulan Juli? Pengumpulan tugas dilakukan pada tanggal 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, dan 2 Agustus. Jawaban A30, C28, dan D27 merupakan jawaban yang salah karena bukan tanggal untuk penyerahan tugas. Jawaban yang benar adalah B29. Penjelasan informatika pada soal ini adalah debugging, di mana sebuah deretan instruksi atau rumus yang rinci untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau memenuhi suatu tugas dengan membaca instruksi demi instruksi dan menjalankannya, serta mengamati apa yang terjadi.
Di sebuah apartemen berlantai 6 di desa Antah Berantah memiliki lift yang selalu beroperasi. Suatu hari di sebuah lift terdapat 3 orang yang menaiki lift secara bersamaan dari lantai 1. Di lantai 2 tidak ada seorang pun yang turun. Lalu di lantai 3 seseorang berambut biru turun terlebih dahulu. Lalu seseorang berambut hitam turun 3 lantai setelah seseorang berambut biru. Dan seseorang berambut coklat turun di lantai paling atas apartemen tersebut. Pada lantai berapa sajakah mereka turun? Pembahasan soal nomor 6. Suatu hari di sebuah apartemen terdapat 3 orang yang menaiki lift secara bersamaan. Di lantai 3, seseorang yang berambut biru turun terlebih dahulu. Lalu seseorang yang berambut hitam turun 3 lantai setelahnya, dan seseorang berambut coklat turun di lantai paling atas. Pada lantai berapa sajakah mereka turun? 3 lantai setelah seseorang berambut biru adalah lantai 6, dan lantai teratas apartemen tersebut adalah lantai 6. Jawaban A salah karena seseorang berambut coklat turun di lantai 6 bukan 5. Jawaban B salah karena seseorang berambut hitam turun di lantai 6 bukan 4. Dan jawaban C salah karena seseorang berambut hitam turun di lantai 6 bukan 5. Jadi jawaban yang benar adalah D, keduanya turun di lantai 6. Requirement adalah bagian dari spesifikasi masalah. Requirement yang dipenuhi dapat dianggap sebagai aturan untuk diikuti serta penalaran logis tentang input atau baris untuk menentukan baris mana yang memenuhi aturan. Di sebuah pabrik pembuatan mobil sedang dilakukan sebuah uji coba untuk mengetahui kecepatan mobil yang telah mereka buat. Jalur yang digunakan terdapat 4 titik yang membentuk persegi panjang. Mobil tersebut berhasil menyelesaikan uji coba dengan hasil sebagai berikut. Dari titik A ke B, mobil melaju selama 5 detik. Dari titik B ke C, mobil melaju selama 3 detik. Dari titik C ke D, mobil melaju selama 5 detik. Dan dari titik D ke A, mobil melaju selama 4 detik. Berapakah jarak dan waktu yang mobil tempuh pada uji coba kali ini? A 64 meter dan 16 detik, B 54 meter dan 16 detik, C 70 meter dan 16 detik, D 80 meter dan 16 detik. Pembahasan soal nomor 7. Di sebuah pabrik pembuatan mobil sedang dilakukan sebuah uji coba untuk mengetahui kecepatan mobil yang telah mereka buat. Berapakah jarak dan waktu yang mobil tempuh pada uji coba kali ini? Jarak yang ditempuh adalah 20 tambah 12 tambah 20 tambah 12 yaitu 64 meter. Dengan waktu tempuh yaitu 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3 yaitu 16 detik. Total jarak dan waktu yang ditempuh adalah 64 meter dan 16 detik. Sehingga jawaban yang benar adalah A 64 meter dan 16 detik. Penjelasan informatika pada soal ini adalah memecahkan dan menganalisis suatu persoalan serta merancang suatu sistem pada ranah tertentu membutuhkan observasi yang akurat. Berpikir analitis diperlukan untuk memisahkan detail-detail penting dari hal-hal yang kurang penting. Desa Antah Berantah memiliki perkebunan sendiri untuk memenuhi kebutuhan desa. Di dalam desa terdapat satu danau untuk mengaliri air di seluruh perkebunan. Namun setiap harinya hanya kebun yang berpinggiran dengan sumber air atau dengan perkebunan yang sudah teraliri yang dapat diairi. Untuk mengaliri seluruh perkebunan di desa Antah Berantah, berapa hari yang diperlukan para petani? Pembahasan soal nomor 8. Di dalam desa terdapat satu danau untuk mengaliri air di seluruh perkebunan. Namun, setiap harinya hanya kebun yang berpinggiran dengan sumber air atau dengan perkebunan yang sudah terairi. Berapa hari yang diperlukan para petani untuk mengairi seluruh perkebunan?
Hari pertama 5 petak, hari kedua bertambah 7 petak, dan hari ketiga pengairan telah selesai. Pada hari ketiga pengairan di perkebunan telah selesai, maka jawaban yang benar adalah A3. Penjelasan informatika pada soal ini adalah urutan langkah-langkah yang memecahkan sebuah masalah. Soal ini menunjukkan algoritma wavefront yang digunakan untuk memindai area yang dibagi-bagi menjadi sebuah sel. Nana akan berpergian keluar kota selama 5 hari. Di rumahnya, Nana memiliki 3 koper yang memiliki besar yang berbeda, yaitu besar, sedang, dan kecil. Koper besar dapat memenuhi kebutuhan Nana selama 2 minggu, koper sedang 1 minggu, dan koper kecil 4 hari. Koper manakah yang tidak bisa Nana gunakan? A. Koper besar, B. Koper kecil, C. Koper sedang, dan D. Semua salah. Pembahasan soal nomor 9. Nana akan berpergian keluar kota selama 5 hari. Di rumahnya, Nana memiliki 3 koper yang berbeda, yaitu besar untuk 2 minggu, sedang untuk 1 minggu, dan kecil untuk 4 hari. Koper manakah yang tidak bisa Nana gunakan? Koper besar dapat digunakan, koper sedang dapat digunakan, dan koper kecil tidak dapat digunakan karena kurang dari 5 hari. Jawaban A dan C salah karena koper besar dan sedang dapat memenuhi kebutuhan Nana selama 5 hari. Dan jawaban D salah karena terdapat koper yang tidak bisa digunakan. Jadi jawabannya adalah B, koper kecil karena kurang dari 5 hari. Requirement adalah bagian dari spesifikasi masalah. Requirement yang dipenuhi dapat dianggap sebagai aturan untuk diikuti serta penalaran logis tentang input atau baris untuk menentukan baris mana yang memenuhi aturan. Sekolah antah berantah memiliki bus untuk mengantar siswanya. Ketika waktu pulang sekolah tiba, bus sekolah akan penuh oleh siswa yang tidak sabar untuk pulang ke rumah masing-masing. Bus akan mulai berjalan dari daerah perpustakaan, lalu ke aula, dan terakhir ke kelas. Bus memiliki kapasitas sebanyak 30 orang. Jika di perpustakaan terdapat 5 orang, di aula terdapat 15 orang, dan di kelas terdapat 10 orang, berapa orangkah yang tidak bisa menaiki bus sekolah saat itu? A2, B3, C4, dan D tidak ada. Pembahasan soal nomor 10. Sekolah antah berantah memiliki bus untuk mengantar siswanya. Bus memiliki kapasitas sebanyak 30 orang. Jika di perpustakaan terdapat 5 orang, di aula terdapat 15 orang, dan di kelas terdapat 10 orang, berapa orangkah yang tidak bisa menaiki bus sekolah saat itu? Bus di perpustakaan menaikkan 5 orang, di aula menaikkan 15 orang, dan di kelas menaikkan 10 orang dengan total siswa yaitu 30 orang, sehingga jawabannya adalah D, tidak ada. Total penggunaan bus sekolah pada hari itu adalah 30 orang, dan kapasitas bus sekolah adalah 30 orang, sehingga pada hari itu tidak ada siswa yang tidak mendapatkan bus. Jadi jawaban yang benar adalah D, tidak ada. Penjelasan informatika pada soal ini adalah memecahkan dan menganalisis suatu persoalan serta merancang suatu sistem pada ranah tertentu membutuhkan observasi yang akurat. Berpikir analitis diperlukan untuk memisahkan detail-detail penting dari hal-hal yang kurang penting. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.